Halo teman-teman semuanya, aku Ridho Agriansyah Putra dari kelas B dengan NIM 14056250669. Jadi di sini aku akan mengangkat topik tentang dampak psikososial dan trauma kolektif akibat bencana alam di Sumatera. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa belakangan ini suatu hal yang tidak mengenakan menimpa saudara kita yang berada di Sumatera. Banyak korban-korban yang berjatuhan hingga rumah-rumah warga yang terendam air dan lumpur akibat serangan banjir dan juga longsor. Bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik serta kerugian material, tapi juga membawa dampak mendalam terhadap kondisi psikologis dan sosial masyarakat. Nah, teman-teman, dalam situasi darurat seperti ini, perhatian publik dan pemerintah seringkali berfokus pada jumlah korban, kerusakan infrastruktur, serta penyaluran bantuan logistik saja. Namun di balik itu semua, terdapat luka yang tidak selalu tampak secara kasat mata, yaitu dampak psikososial dan trauma kolektif yang dialami oleh para penyintas bencana. Nah, seperti yang kita ketahui, sebagai wilayah yang rawan bencana terhadap berbagai bencana alam, masyarakat di Sumatera kerap dihadapi pada situasi krisis yang berulang. Pengalaman tersebut membentuk rasa tidak aman dan berkepanjangan serta meningkatkan kerentanan terhadap psikologis bagi masyarakatnya. Banyak penyintas mengalami kecemasan, ketakutan berlebih, gangguan tidur, hingga kesulitan mengendalikan emosi setelah bencana terjadi. Serta dari mereka sendiri kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, serta sumber mata pencaharian yang memperparah tekanan mental yang dirasakan, terutama pada anak-anak yang trauma sering terlihat melalui perubahan perilaku seperti menjadi lebih pendiam, mudah takut, dan mengalami penurunan konsentrasi belajar. Sementara itu, orang dewasa harus menghadapi tekanan ganda di mana antara kebutuhan pemulihan ekonomi dan tanggung jawab menjaga kestabilan emosional keluarga. Dampak bencana alam tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga membentuk trauma kolektif dalam kehidupan komunitas. Trauma kolektif yang muncul ketika kelompok masyarakat mengalami peristiwa ekstrim secara bersama-sama, sehingga rasa kehilangan dan ketakutan menjadi pengalaman sosial yang dibagikan. Bencana ini juga merusak tatanan sosial yang selama ini menopang kehidupan masyarakat, juga menghentikan aktivitas bersama-sama serta menghilangkan ruang-ruang interaksi sosial. Lingkungan yang sebelumnya dianggap aman berubah menjadi sumber ancaman, sehingga mempengaruhi cara masyarakat memaknai alam dan kehidupan sehari-hari. Memori kolektif tentang bencana terus hidup melalui cerita dan pengalaman bersama yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dari komunitas tersebut. Dalam hubungan sosial, bencana seringkali memunculkan dua dinamika yang berbeda. Di satu sisi, solidaritas, empati, dan semangat gotong royong antar warga semakin menguat sebagai bentuk upaya bertahan bersama. Sementara di sisi lain, masyarakat saling membantu dalam kondisi keterbatasan dan membangun rasa kebersamaan yang kuat. Namun di sisi lain, tekanan hidup
yang berlangsung lama dapat menimbulkan kelelahan emosional, juga konflik sosial serta rasa frustasi, terutama ketika bantuan tidak merata atau proses pemulihan berjalan lambat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa dampak sosial bencana bersifat kompleks dan memerlukan penanganan yang berkelanjutan. Nah, dalam konteks ini peran pemerintah menjadi sangat penting, di mana pemerintah tidak hanya bertanggung jawab pada penanganan darurat dan pengembangan fisik, tetapi juga terhadap pemulihan psikososial masyarakat. Layanan kesehatan mental dan pendampingan psikososial perlu diintegrasikan dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi jangka panjang, penyediaan tenaga psikolog, konselor, dan pekerja sosial di wilayah terdampak sangat dibutuhkan untuk membantu penyintas mengelola stres dan mencegah trauma berkepanjangan. Pemerintah juga perlu menyediakan ruang ramah terhadap anak di lokasi pengungsian agar anak-anak dapat merasa aman dan mendapatkan dukungan emosional yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selain itu, pendekatan berbasis komunitas harus menjadi bagian penting dari strategi pemulihan di mana pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan tetapi juga menjadi subjek pemulihan. Nah, keterlibatan ini dapat memperkuat solidaritas sosial, memulihkan rasa percaya diri, serta menumbuhkan kembali harapan di tengah keterbatasan yang ada. Pemulihan ekonomi juga tidak dapat dipisahkan dari pemulihan psikososial, di mana kehilangan mata pencarian merupakan sumber stres utama bagi para penyintas, sehingga program bantuan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan dukungan terhadap usaha lokal menjadi langkah penting untuk membangun kehidupan kembali, rasa aman, dan stabilitas hidup secara keseluruhan. Bencana alam yang terjadi di Sumatera meninggalkan dampak yang jauh melampaui kerusakan fisik. Dampak psikososial dan trauma kolektif merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi oleh individu dan komunitas dan negara secara bersama-sama. Dengan kebijakan yang lebih holistik, dukungan psikososial yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih manusiawi. Melalui upaya tersebut, masyarakat tidak hanya mampu bertahan dari bencana, tetapi juga perlahan dapat bangkit dan membangun kembali kehidupan yang lebih kuat dan berdaya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.